hambatan. Nah, Iya. mungkin juga Andika banyak di lapangan, terus saya mengerjakan tiga. Saya Betul. mengerjakan Bumi, Wet Haven, sama PNK. Mm. Sejauh ini udah kan, kalau yang saya, Andika juga udah kan, tinggal yang Enggak, yang Kumi Andika kan tinggal kemarin memang kerjain kartu. mungkin memang apa di awal kan dibilang nggak terlalu itu ya Mas Yud. Yang Kumi Oh itu iya. kan jadi mungkin kalau mau dikejarin bareng ya mungkin nanti minggu depan langsung dikejarin sih Mas biar bareng-bareng. Oke, maksudnya kalau memang ada masalah kita diskusi aja open, misalkan apa discuss nih gimana gitu win-win solutionnya. Nah kalau misalkan emang possible ya berarti bisa Tapi kalau tinggal yang kita Bumi eksekusi udah kan. kan, Mas? Udah sih, cuman apa ini aja apa mungkin biar kita komennya tuh lebih banyak kontennya. Mungkin misalkan contoh nih open discuss gini. Anggaplah misalnya Mas Yudi juga kan desain buat elang gitu misalnya. Nggak kekejar nih yang Kumi gitu misalnya. Apa nih win-win solutionnya? Ya kita buat misalnya untuk Kumi khusus seminggu 3 kali gitu. Misalkan di hari Senin, Rabu, Jumat misalnya. Atau hari Selasa, Jumat, atau hari apalah. Nah itu kan kita diskusi nih. Jadi masalahnya kita cari penyelesaiannya dua pihak gitu. Jadi apa yang perlu di tim desain ya kita cari win-win solutionnya. Cuma kalau misalnya memang ke handle, ya emang kan di info di depan Kumi kan memang kita waktu meeting awal kan memang belum begitu ready. Jadi kontennya kan misalnya kalau udah langsung sosmednya jalan kenceng kan aplikasinya belum ready kan aneh juga. Nah sekarang udah ready kan, jadi tinggal eksekusi. Jadi konten-kontennya pun harus udah mulai masif nih, mulai banyak gitu kan, mulai banyak diproduksi. Nah bisa disamakan dengan whatever dan yang lain sebagainya. Nah kalau emang berarti dari tim desain nggak ada masalah ya, berarti tinggal eksekusi aja ya. Iya, iya Mas. Oke. Nah, kemudian untuk kebagian lain pun di sini ini paling sih nanti TikTok ada Giscram-nya di Giscram aja. Paling sama Pak Rudi, Pak, kita sudah butuh banget office boy, Pak. Jadi di kantor kotor banget gitu. Jadi kalau nggak ada office boy akan makin kotor lagi. Kan kantor bagus, Ya. berantakan nih mungkin tolong Pak untuk office boy, Pak ya. Apakah Kalau bisa misalnya Mas Dudu nggak harus ada dedicated, nggak usah. dari sana aja yang dekat. Kenapa? Orang dari sana aja Mas. Jadi langsung aja maksudnya nggak perlu juga, maksudnya nggak perlu harus khusus buat Aigo ini pun nggak apa-apa. Misalkan di pusatnya ada office boy, ya dia seminggu sekali misalkan jadwalin buat datang ke Depok untuk bersih-bersih gitu. Masa gitu, jadi nggak harus dari dedicate untuk Aigo ID gitu. Tapi kalau misalkan emang nggak memungkinkan karena udah ada kesibukan ya berarti mau kamu kan kita hire kan pakai gitu. Goklin aja Pak Dudu, kan schedule-nya seminggu sekali. Kalau misalnya membersihkan kan pasti kotornya bukan sampai yang dirty banget gitu kan. Jadi kalau itu pakai Goklin aja, panggil 1 kali seminggu sekali. Oh, pakai Goklin ya berarti ya. Berarti boleh masuk. Ada kamu gaji karyawan 800.000 tiap bulan cuma buat bersih-bersih seminggu sekali kan. Oke, siap. Berarti maksudnya tolong note ya itu untuk yang ini ditambahin ya. Solusinya Goklin solusinya. Jadi Goklin. Nah untuk iklan Mbak Nadia kan problemnya kan belum jalan karena akunnya kan pasti butuh akun yang udah ada kartu kredit atau Visa. Nah kan tadi sebenarnya pas siang juga ejekan WhatsApp tuh udah ada belum masuk ke invitation-nya. Kayaknya emang agak kompleks sih buat role antar pengelola gitu bisa saling kolaborasi karena kayaknya memang belum tahu nih sejauh mana fitur Facebook bisa ada banyak akun untuk kelola. Jadi itu kan kata Bapak juga nggak apa-apa pakai kartu kredit saya dulu. Jadi ini untuk Alivia ya Alivia. Jadi untuk iklan-iklan kayak White Apron atau Nanny's Kitchen itu pakai kartu kredit saya. Nanti saya rembes. Nah, cuman kan ini apa? Ini ya nilai lumayan tuh nilainya kan 2,5 kan untuk yang iklan. Minta tolong nanti mekanismenya mungkin di SOP-nya dibuatin juga Alivia ya. Jadi gimana mekanisme rembesnya? Misalkan nih saya udah ini nih udah kepotong nih. Nah nanti gimana SOP untuk klaim rembesnya
dibuat aja gitu. Saya ikut aja SOP dari accounting. Gitu via ya. Kan kemarin udah dikasih tahu Pak. Kasih aja laporannya. Kasih apa aja kali ya. Laporan Oke. iklan-iklannya. Iya. Berarti maksudnya ngikut format RPG ya, nggak ada yang lain gitu, nggak perlu data lain RPG aja disamakan. Oke. Sekarang pindah ke ini, Mas Titus, ke Giscram ya. Giscram buat TikTok. Nah, ini mana aja untuk TikTok. Saya udah konsepkan untuk TikTok Shop itu ada beberapa persiapan dulu. Persiapannya pertama apa? Pasti itu produk pajangan. Nah, karena itu ada ke bawah lagi, Mas, ke bawah ada checklistnya kan, produk pajangan. Misalnya pada pajangan tuh salted egg pie-nya, macarons-nya, roti, tapi itu berupa pajangan di belakang. Karena kan nanti kita ngomong di depan nih, ya jualan lah di depan. Nanti di belakang pasti kan ada background tuh. Nah itu backgroundnya harus produk-produk gitu. Salted egg di situ belakangnya ada macarons, ada roti, dan itu disiapkan juga produk-produknya. Apa aja nih? Nah karena kita melihat 3 produk ini yang paling banyak dibeli, ya kita mikir 3 produk ini disiapkan untuk nanti dipajang saat TikTok live-nya. Itu pada pajangan. Nah yang kedua diskonnya. Pasti harus ada diskon, jadi nggak kan kita juga pernah jualan live ya, kalau saya pernah jualan juga, tapi kan harus ada triknya nih supaya berhasil gitu kan, live-nya nggak sia-sia. Jadi kita pakai trik diskon, misalnya bahkan kalau kita lihat TikTok yang lain jual, saya pernah dengar istri tuh lagi lihat TikTok yang shop gitu, itu lebay diskonnya 80% gitu. Padahal kan nggak segitu juga gitu. Jadi ada yang jual jam tangan, diskonnya 80% gitu. Nah, padahal emang harga segitu. Jadi contoh ya, anggaplah emang itu harganya 200.000, dibilang harga asli 1 juta gitu, diskon 80%. Padahal harganya 200.000 gitu. Itu kan cuman trik sales aja. Jadi diskon ini harus disiapkan. Misalkan diskonnya kita ambil nih yang diskon kemerdekaan RI, berarti diskon 17%. Nah, supaya juga ada rasa apa namanya harus beli di sisi customer, itu juga harus dilimit. Misalnya untuk 100 pelanggan pertama gitu. Pertama ya untuk 100 orang. Jadi setiap kali live itu dibatasin nih, batasin kita ingin jualan berapa closing, 100 misalnya. Nah, itu di info nih 100. Jadi diskon 17% untuk 100 orang. Tapi di situ pun itu ini sih apa namanya lebih kepada marketing triknya. Kalau saya perhatikan, jadi dia bilang, oh ini sudah 76 yang beli, naik 77, 78, 80, ayo buruan gitu, tinggal 20 lagi, 81, 82 kan gitu kan tuh biasa tuh. Di orang tuh jadi kayak pengen buru-buru beli, itu kan dibikin apa ya bahasa saya, itu kan intinya mainan psikolog pembeli lah, mainan psikolog orang gitu, biar pengen buru-buru beli itu, kayak merasa gua harus beli nih gitu, kayak gitu kan. Pokoknya kayak gitu triknya. Oh udah 83, 84, padahal belum tentu, mungkin pada yang beli 10 kan saja kayak gitu. Realnya kan mungkin ada yang beli cuma 10, cuman kayak dimainin kayak seolah tuh yang beli udah banyak gitu kan. Nah itu di ini juga apa, jadi di konsepkan gitu. Nah itu nanti masuk ke dalam susun topik yang dibahas. Misalnya dalam waktu 2 jam atau 2 jam dulu, 30 menit pertama bahas apa nih? Bahas dulu introduction, apa itu Noise Kitchen, apa aja produknya. Nanti setengah jam kedua bahas produk, jualan, dan itu apa aja produknya. Misalkan salted egg pie 10 menit, makaron 10 menit, roti 10 menit. Nanti berikutnya misalkan ada ini setengah jam berikutnya jualan, setengah jam berikutnya closing. Nah itu kan dibahas tuh mekanismenya susun topik. Jadi kalau mungkin narasi kan kepanjangan ya, tapi boleh lah kalau misalkan mungkin takutnya blank apa yang akan dibahas, mungkin ada narasi-narasi, tapi yang paling penting susunan topik yang akan dibahas. Jadi apa aja kita dalam waktu sekian jam itu yang membahas tuh apa. Dan yang paling pentingnya lagi itu upload produk, pastilah itu nanti Eko ID yang eksekusi, jadi upload produk, nanti jualan di TikTok kita yang upload. Nah cuman kita belum pegang nih akun TikToknya, jadi nanti di share akun TikToknya. Sama ya paling teman-teman tanggal live-nya itu berapa nih. Nah menurut saya yang paling pas juga tuh tanggal live tanggal 17 Agustus, karena kan pas ini ya kemerdekaan. Nah itu bisa mulai live nih menurut saya sih, jadi bisa dimulai eksekusi. Itu dari saya, Mbak Nadia. Kira-kira gimana? Mungkin satu lagi ya, tambah lagi Mas Titus ketinggalan. PIC yang ini, yang apa? PIC yang live itu siapa gitu.
apakah harus selalu Nadia gitu kan, masa Nadia yang semua terus, mungkin harus bisa juga kayak mungkin kayak Vira atau siapa gitu kan, buat ganti-gantian lah gitu. Dari mana ada gimana? PIC untuk apa Pak Dudu? Buat yang jualannya? Yang di marketplace? TikTok Live. TikTok Live-nya. Ini yang ini. Kalau di TikTok Live, kalau sesuai konsep kan kita pengennya yang ada di outlet ya Pak. Yang ada di outlet, yang ada di kitchen. Oke, berarti nggak Kalau perlu ada di kode kitchen pajangan itu berarti ya? biasanya saya. Tapi kalau misalkan nanti setelah bazar di GI ini selesai kan, untuk Vira sama Anissa ini dia belum tahu nih mau ditempatin di mana, karena kita masih untuk yang di FX Sudirman sama yang di Plaza Trio masih berjalan nih Pak, maksudnya belum buka. Nanti bisa saya tunjuk mereka sih untuk di TikTok Live. Oh, oke. Mungkin nggak tuh kalau misalkan kita mulai tanggal 17? Mungkin sih Pak, boleh. Boleh ya? Tinggal diinfoin aja. Kemarin tuh saya sempat juga ada nyatet tentang TikTok Live. Sebentar. Oke. Berarti mungkin ya. Nah, tinggal akun Mbak ya, akunnya tolong share kita ya, akun TikToknya ya. Ya. Palingan ini dulu sih Pak Dudu, dari tim Pak Dudu boleh tolong maksudnya diaktifin TikTok shop-nya kita. Maksudnya Nunis Kitchen dibikinin. Dibikin dulu, seenggaknya ready dulu. Kayak maksudnya udah siap untuk dipakai, nanti tinggal diinfoin aja gimana cara masukin produknya. Di sini kan saya udah bikin, misalkan kita bikin 1 minggu 3 kali ya Pak Dudu. Dan itu dibikinnya 1 minggu 3 kali, per 1 hari itu 3 jam. Jadi ada 3 batch. Terus dibikinnya Senin, Rabu, sama Jumat. Itu untuk yang dari saya ya masukannya. Terus untuk produk-produknya itu kita mau nge-highlight dulu di salted egg pie. Terus ada kayak klepon cake, pop cake, cookies, sama gelato. Kalau untuk gelato kita pengen jual atau promoin yang versi jar ya. Karena kan kalau di TikTok Shop itu kan nanti kita kirim by ekspedisi ya. Jadi ini kayak yang bisa dikirim by ekspedisi dulu sih. Nggak apa-apa. Nanti akun TikToknya kalau bisa hari ini di-share Mbak, akun TikToknya itu, jadi kita cek juga, saya cek dulu kan. Terus kalau untuk konsep live-nya itu nanti kita tuh kayak menginfokan kalau semua orderan kita tuh pre-order. Jadi mereka istilahnya order dulu, bayar, nanti kita bisa kirim. Jadi sistemnya PO lah Pak Dudu. Jadi pas kita live itu kita harus selalu menginfokan kalau produk kita tuh PO. Jadi nggak yang abis live kita langsung order tiba-tiba kayak besok mana order saya kok belum dikirim. Makanya ini nanti konsepnya harus diinfokan kalau kita tuh mau pre-order. Bisa dikirimnya itu H+1 atau H+2. Iya, betul. Terus kalau misalkan nanti tim Pak Dudu bisa cek juga sih kalau untuk di TikTok Live itu pengirimannya just ekspedisi atau bisa lewat instan. Karena kalau misalkan bisa lewat instan, kita prefer ke pengirimannya hanya instan. Ada beberapa yang instan sama ada yang beberapa same day. Oke. Palingan kalau untuk yang instan itu, kalau misalkan kita ada mau jual cake nih Pak Dudu, boleh dipilih yang instan tapi yang mobil. Karena kalau untuk pengiriman mobil itu cuma ada di Grab sama Lalamove. Kalau untuk di Gojek itu tuh dia nggak ada, dia GoRide aja untuk GoSend lah. Bentar Pak, info ini harus ke deliver ke yang nge-live. Enggak, maksudnya kan dari tim Pak Dudu kan nanti yang ngebuat TikTok Shop-nya ini kan harus ngecek juga nih. Kalau misalkan udah ada, kalau untuk pengiriman kan bisa dipilih nanti untuk yang live pasti menginfokan kalau orderannya itu dikirimnya lewat ABCD gitu sih Pak Dudu. Ya, nanti pas dibikin akunnya, dimasukin produknya, terus kan bisa tuh biasanya langsung ada milih mau dikirim by apa. Nah itu dari tim Pak Dudu kalau bisa dipilih kayak yang sesuai sama produk aja, kayak di Tokped lah, misalkan kayak salted egg pie itu bisa pakai same day atau pakai instan kayak gitu sih. Oke. Itu di komen terus dimasukin ya. Nah terus dalam 3 jam itu kan kita buat 3 sesi ya Pak Dudu, jadi 1 jam, 1 jam, 1 jam.
NASA itu ada konsep kalau misalnya dari 1 jam pertama, terus kita udah berjalan 1 jam 15 menit terakhir kita bikin flash sale untuk produk-produknya. Kita kayak 15 menit terakhir tuh harga produknya kita bikin promo diskon 30% semua gitu. Oke. Sip. Terus kalau untuk konsep pas kita lagi live-nya itu kayak info ya kayak yang ibu infoin, kita juga harus display produknya. Maksudnya sengaja pas kita lagi live itu di belakang ada produk-produk yang mau dijual. Ya, dan ini ada di layar nih yang persiapan tuh checklist. Sama selagi kita live itu kita kan gak ngepromoin NK doang, kita bisa ngepromoin tentang reseller yang mau jadi reseller bisa, atau tentang marketplace kita juga bisa. Maksudnya kalau kalian kelewatan dari TikTok Shop, kalian juga bisa cek di Tokopedia dan Shopee, sama promoin White Apron kayak gitu sih. Kalau ini masih mau dilatih orangnya yang nanti live, dilatih gitu. Iya, kalau itu mah bisa. Maksudnya ini kayak saya menginfokan aja sih Pak Dudu untuk konsep untuk nanti TikTok live-nya gitu. Sama mempersiapkan kode barang. Kan kalau misalkan kita lihat live TikTok di orang-orang tuh kayak misalkan dia jual baju nih ya. Kayak dia langsung ngasih kode kalau misalkan mau yang ini nih kasih kode nih, misalkan kayak baju putih 1 kayak gitu, itu biasanya kode untuk kalau orang mau check out sih Pak Dudu. Iya. Itu sama sih, itu masuk ke dalam yang kita checklist kan di persiapan, ada produk pajangan, diskon, pembatasan order, susunan topik, upload produk, akun TikTok, tanggal live, kan ada nih, udah berarti match ya, betul ya persiapan kita yang kita buat ya. Saya boleh komen nggak? Boleh Bu. Kenapa harus produknya pre-order kalau memang tersedia? Saya nggak tahu sistemnya di Tokopedia atau Shopee ya, tapi menurut saya konsep AIDA itu, kalian harus ngerti konsep AIDA ya. AIDA itu action AIDA. Action, interest, AIDA itu attention, interest, desire, action. Ya, attention, interest, desire, action. Jadi kadang-kadang kalau orang lihat berapa persen sih kalau orang lihat sistem PO males gitu ya. Artinya kan sebenarnya produk kita tuh ada yang ada tersedia di counter, betul nggak? Betul Bu. Ya, kalau emang dia tersedia di counter ya udah aja, langsung hari itu dia bisa beli kok, gitu ya. Saya nggak tahu caranya kalian ngatur gimana, tetapi ada banyak orang di sana kayak saya aja nih, tipikal saya aja deh. Saya nggak suka kalau mau pesan barang PO. Makanya saya nggak suka punya akun yang, saya lebih suka datang barang, pesan, beli, selesai. Banyak nggak orang kayak saya? Banyak. Gitu ya. Jadi kalau udah sampai desire, itu kan keinginannya, itu prinsip yang kita selalu belajar di sales. Kalau udah sampai desire, terus mesti nunggu sehari lagi, malas cari yang lain gitu. Jadi kalau emang ada barangnya ya kenapa enggak gitu loh, kecuali emang barangnya nggak ada. Ya. Kan kalau produk-produk kita selama itu dijual, contoh gini ya, produk-produk kita selama itu dijual di outlet pastinya tersedia. Kecuali kalau sore dia habis, ya. Jadi nggak apa-apa aja langsung live dia bisa beli. Nanti ada lagi produk gelato sama macarons kalau kita pasang di mana nih? Kelapa Gading kan, berarti gelatonya ikut masuk ke ini, tapi yang mesti kita harus siapin dia punya packaging harus seperti apa. Itu dari saya sih, Dut. Ya, Bu. Makasih, Bu. Terus udah 2 minggu saya belum lihat ada update dari kontennya. Udah 2 minggu dari yang kita ngobrol ya, masalah konten TikTok itu. Balik lagi, kita harus konten TikTok itu walaupun kita berjualan, kita harus tahu menit ke sini kita mau ngomongin tentang ada. Jadi tetap harus ada punya skenario. Ya. Iya. Kalau kalian nggak punya skenario, kalian kering di depan loh kalau ngomong di depan terus-terusan. Kalau nggak punya skenario, bingung sendiri yang mau diomongin apa. Iya. Iya, kalau kayak saya kan mau ngomong di depan kamera berjam-jam saya bisa ngomong. Tapi kan nggak semua orang nanti kalau live itu bisa tahu apa sih yang mau diomongin gitu kan. Jadi tetap harus dibuatin skenario oleh tim digital marketing. Apa sih yang kalian mau ngomongin selama
let's say nggak usah 6 jam lah. Kalau saya lihat satu orang live bisa 3-4 jam, nggak usah 3 jam lah. 2 jam aja atau 3 jam, 2 jam deh live jualan gitu ya. Harus tahu kontennya mau apa yang diomongin nih selama 2 jam. Kalau nggak menarik TikTok live itu. Gitu ya. Itu dari saya sih dulu. Itu sebenarnya saya udah buat Bu. Ini kan di Scrum yang sekarang tampilkan tuh ada persiapan kan, ada produk pajangan, berarti kan ini ya pasti produk yang ada kelihatan nanti background atau yang ditampilkan ditunjukkan kepada yang viewer ya diskon, pembatasan order, itu ada susunan topik yang akan dibahas. Nah, kenapa saya bukan bilang narasi? Mungkin kalau narasi bisa berlembar-lembar ya, karena kan itu 2 jam anggaplah. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan emang perlu narasi, kita buat narasinya. Nah, yang paling penting tuh susunan topik. Jadi tadi kan misalkan 2 jam, setengahnya bahas Nonis Kitchen, setengah jamnya bahas produk-produknya, setengahnya menjualan, setengah jamnya penutup gitu misalnya. Nah, tapi ini yang harus kita tuh komunikasi dengan nanti yang akan live-nya gitu. Siapa yang akan live-nya, misalkan anggaplah siapa Vira gitu misalnya ya. Vira yang live misal gitu, Vira. Nah, berarti kita harus tektokan sama Vira. Nih kita apa nih Vira, dari kamu nih, kalau misalkan emang dia mentok, nah kita kasih saran apa aja gitu kan. Sebenarnya kita dari saya itu paling pertamanya bahas brand tentang Nonis Kitchen, terus produk-produknya apa saja, jualan, closing kan 4 step gitu. Nah, itu ada sih kan selain yang bahas. Nah, cuman memang harus dengan PIC yang akan live-nya. Itu karena kan nanti yang live kan yang standby di dapur. Nah, harus diinfo kan mana dia, ditunjuk siapa, karena kalau nggak ditunjuk kan nanti bingung siapa yang akan live. Ditunjuk siapa nih yang di dapur yang akan live, nah itu tunjuk. Nah, kita zoom dulu gitu sama orangnya. Siapa misalkan yang bertanggung jawab untuk live. Nah, kita bahas ini nih, persiapan ini nih yang ada di persiapan, checklistnya apa saja gitu, supaya bisa mulai. Kan kita target nih tanggal live-nya mulai Rabu nih tanggal 17 Agustus. Nah, berarti harus mulai segera juga nih dipersiapkan gitu. Dan akun usahakan sih hari ini bisa kita pegang, karena biar kita bisa lihat nih untuk buat akun toko itu dari saya sih Bernada ya. Boleh Pak, nanti saya share. Oke. Itu untuk konten TikTok Shop udah ya, ini card-nya. Kemudian apa ya? Ini Mas itu coba buka yang digital marketing marketplace. Ya. Di working. Nah, bukan. Nah, bawah tuh itu ya. Nah, itu. Nah, ini ke bawah Mas. Itu cuma ini doang ya. Nah, untuk marketplace nanti untuk tokonya itu bagian Mas Adil yang ngejelasin Mas Titus. Ini saya bagian untuk ininya apa namanya plan-nya. Jadi untuk marketplace Tokopedia dan sebagainya itu kan kita sudah buat. Nah, tapi nggak bisa sekedar buat doang, pasti harus ada yang beli. Bahkan sebenarnya Titus sudah beli, Titus beli juga produk beli langsung gitu kan. Nah, bagaimanapun caranya, apakah itu yang beli accounting, apakah itu misalnya dari outlet mesen dikirim dari dapur ke outlet pakai JNE gitu kan, apakah yang cara Bapak misalkan yang kirim surat doang, tapi intinya harus ada seminggu sekali tuh yang order, harus ada nih seminggu sekali harus dibuat. Nah, ini saya kendalanya sama siapa nih koordinasinya dengan yang di pusat, karena ini ada hubungan kepada uang. Dipastikan ada pengiriman, pembelian. Nah itu Mbak Nadia sama Alivia kali ya, kita harus ini nih seminggu sekali. Jadi ada produk apapun tuh random lah. Tapi mungkin di depan tuh yang paling banyak cari ke satu itu kan yang paling banyak cari itu yang harus kita beli, ini minimal seminggu sekali harus ada. Kenapa kita bilang seminggu sekali ya, kita yang paling penting jalan dulu ya, kalau udah jalan misalkan naikin 2 kali 3 kali dan seterusnya. Nah, paling nggak seminggu sekali gitu. Itu Alivia sama Nada ya bisa dijalankan nih, kita seminggu sekali ada produk yang apakah metodenya ngirim surat doang gitu kan, ngirim resi, atau outlet
request bahan atau kue lewat Tokopedia itu nanti banyak cara, tapi kita mulai nih di minggu depan tuh mulai ada order gitu. Ini ke Olivia sama Nadia. Terus nah ini harus ada jadwal, nanti semua tim, semua orang itu harus mengirimkan chat diskusi. Bisa contohnya Mas Tus, contoh diskusi. Nah, ini lihat di Tokopedia ya, contoh nih. Nah, ini toko kita ya. Oh, ini toko kita nih. Nah, di Tokopedia itu kan selain ada review, ada diskusi. Ini berpengaruh untuk orang mau beli. Kenapa? Semakin banyak diskusi, maka orang semakin trust bahwa produk kita ini udah banyak yang beli, itu udah banyak yang order. Nah, kalau untuk tadi kan poin pertama untuk bisa kasih rating ya, bintang gitu. Nah, untuk diskusi kan bisa siapapun bisa ngechat. Contoh nih, biasa gini sih, apakah barang ready kah, semudah itu. Dan itu mau semuanya nanya ready pun nggak apa-apa, karena saya udah survei ke beberapa toko-toko Tokopedia. Tokopedia. Saya udah survei ke beberapa produk Tokopedia itu wajar kok suka ada nanya ready kah. Itu rata-rata itu pertanyaannya sih sama. Kan segampang ini ya, cuma tanya apakah barang ready kah gitu. Nah, ini harus semua orang bisa ngechat diskusi, misalkan di minggu awal atau misalkan ya Senin, misalnya siapa, anggaplah Eko ID Senin, terus Rabu misalnya yang di dapur, Jumat yang di outlet, itu harus kirim chat kayak gini. Kenapa? Ini kan effortnya nggak berasa ya, cuman gini doang, tapi itu berdampak gitu. Nanti kelihatan nih, oh diskusi kelihatan ada 30, wah orang ngeliat, wah ini ramai nih barangan nih, banyak diulas nih, banyak yang beli. Nah itu tujuannya. Itu bahkan ada yang jual jasa ini, walaupun cuma jasa 50.000, 100.000 tuh saya lihat di Shopee, tapi ada yang jualan, ada yang jual jasa untuk diskusi 100.000 dijual. Nah, ya kan, kenapa? Artinya gampang banget, tinggal chat doang. Mungkin ya, saya kolaborasi sama Mbak Irma, menjadi salah satu yang wajib untuk nge-review produk kita. Nah, pertanyaannya yang mana yang di-review? Nanti itu kita tentukan, misalkan nih yang di-review satu tag dulu semua. Nah, itu nanti kita bahas menjadi salah satu pembahasan di grup waktu ya. Misalkan nih minggu ini dibahas satu tag aja nih yang di-review. Kalau komentarnya apa, sesimpel itu aja, ready aja, ready Kak, saya mau beli dong Kak, gitu aja tuh. Gitu aja, jadi nggak ada yang susah, nggak harus mikir gitu. Kira-kira gimana dari Nadia sama mungkin Mbak Irma ya? Kalau mulai chat boleh, palingan utamanya follow dulu aja sih akunnya kita, akun marketplace-nya. Kan kalau kayak gitu bisa langsung buka produknya, langsung bisa chat kan, nanti mungkin Mas Titus atau Mas Ade bisa langsung bales kayak gitu sih Pak Dudu. Kan semuanya juga punya akun TikTok atau akun Shopee atau Tokped, jadi gampang. Palingnya langsung dikirimin linknya aja Pak Dudu ke grup, langsung turun chat sekarang juga nggak masalah. Oke, sip. Ini kita agak cepet ya, ini udah 40 menit kita. Berikutnya lagi banyak kan yang dibahas nih. Lagi kita cepet deh. Apalagi ya? Itu Mas Ade deh, toko yang udah ready di info. Sebenarnya nanti, itu yang ini masih ada. Ini jadwal blog nanti ada lagi ya. Tadi buka lagi Mas. Ini kita agak cepet. Ini ada jadwal blog atau artikel nanti itu di saya, poinnya itu saya yang develop untuk artikel kayak bahas tentang, tadi penting saya share lah artikelnya tentang salted egg, tentang konten dan sebagainya. Nah nanti ini yang terakhir adalah harus top merchant di Tokopedia. Untuk mencapai top merchant itu ada beberapa, maksudnya beli top merchant ya, ada beberapa yang harus dilakuin. Jadi nggak bisa langsung kayak iklan gitu, nggak bisa. Ada kriteria harus berapa yang diorder, terus ada kelengkapan. Makanya dari antara marketplace itu ada satu yang harus kita tetapkan, di mana yang akan gencar. Nah, nanti itu yang akan dilengkapi data tokonya. Nah, ini nanti akan top merchant, ini pun nanti akan di-review atau di-follow sama yang lain toko itu. Gitu. Itu dari saya. Mas Ade,
cepat aja tampilkan deh ini apa mungkin di Gescram aja kali ya, cepat aja tampilkan yang udah ready kan, udah buat toko Shopee dan Tokopedia. Nggak salah mas, misalnya kan kalian belum ya, baru kita doang. Jadi kalau buat akun Tokopedia sih kita udah hampir 10 ya. Kita Tokped yang bisa dilihat di Gescram udah ada Tokped 1, Tokped 2, Tokped 3, 5, 6, dan 8. Nah untuk mungkin untuk minggu depan kita bakal nambah 2 atau mungkin kalau bisa lebih cepat kita bisa bikin jadi 4. Dan mungkin habis itu jika kita sudah selesai 10 Tokopedia kita akan lanjut ke Shopee. Nah ini contoh-contoh screenshot dari akun Tokopedia yang sudah kita buat seperti ini di sini. Karena kalau kita buka web satu-satu akan sulit, jadi kita screenshot aja. Lama sih ini aja, udah ada screenshot kan. Contoh-contoh akun-akun yang sudah kita buat. Oke, untuk ini itu dari Aigo ID di stop share mas. Berikutnya silakan siapa yang ingin share terkait pekerjaan lintas bagian. Kalau nggak ada, saya tunjuk aja kali ya, cepat biar cepat. Saya tunjuk mungkin Nadia dulu kali ya, di share. Siapa Pak Duduk? Pak Nadia boleh nge-share duluan progres info yang akan disampaikan ke bagian lain di general meeting ini kan. Kalau dari saya paling mau nanya tim desain untuk kertas kerja FX-nya udah atau belum ya? Ada Mas Yudi, Mas Dika, atau Mas Siho? Karena barusan saya di chat sama orang FX perihal kertas kerjanya sih Mas. Kayaknya belum sih Nat, masih dikerjain Mas Yo, karena kan Mas Yo juga dapat dadaan kayak tadi, dadaan revisi buat desain yang kayak MKG. Nah itu pasti Mas Yo ngerjain yang apa namanya revisi boot yang MKG sih, tadi infonya tadi minta aku buat ukuran showcase dan lain-lain. Palingan aku kasih deadline aja kali ya Mas, soalnya kan ya kamu kasih deadline aja di grup nih. Iya, kamu kasih deadline aja di grup ke Mas Yo. Oke. Ini Mas Sihonya nggak ada ya Mas? Nggak ada, nggak ada. Ada gimana dia yang di share? Oh paling ini sih untuk Bang Nasa sama Mbak Juria, untuk yang apa ya? Untuk yang sponsor baking school, coba dihubungin Oxon ya Bang Nasa atau Mbak Juria. Apa? Hubungin apa? Oxon. Oxon. Iya. Kirim proposal ke mereka kalau maksudnya minta sponsor ke mereka. Infoin aja kita mau ada kerja sama-sama dari Jackpreneur. Nanti bahan-bahannya yang atau alat-alat yang mau mungkin kita mau minta sponsor, nanti saya list. Oke. Kayak panci-panci gitu. Nanti boleh di WA ya Mbak ya, apa aja ya. Ya kalau misalkan bisa by WA atau cari nomornya boleh langsung PIC dari Oxonnya. Oxonnya. Sama tambahan kalau untuk kerja sama kayak mereka itu, kayak misalkan kayak sama Pondan, kalian coba tawarin aja, kalian kayak misalkan mereka mau nggak bikin demo, bikin suatu produk di baking school kita gitu. Oke, Pondan ya. Misalkan kayak Pondan kan dia punya tepung brownies ya, misalkan boleh nih mereka bikin demo untuk bikin brownies pakai tepung mereka di baking school kita. Berarti join sama kita ya, kayak kerja sama gitu ya. Oke, berarti Oxon dan Mbak Ella, masternya kemana Mbak Ella? Oke.
Mbak Ella, showcase yang ada di MKG udah dingin belum ya? Udah Mbak gitu. Udah Mbak. Kalian boleh ini kali Mbak Ella fotoin sekarang, maksudnya keadaan outlet yang di MKG setelah udah ada showcase itu. Karena nanti malam kan Pak Karno mau ada pasang meja lagi tuh untuk khusus showcase di Salted Egg Pie di samping showcase. Nah, kira-kira jarak apa sih kayak lebarnya untuk lewat tuh masih oke apa enggak? Takutnya kan malah sempit. Masih kemarin udah diukur Kak. Masih bisa buat lewat. Oke. Tapi kalau kayak gitu showcase yang tinggi nggak kelihatan dong, Mas? Enggak, kan itu pendek, kelihatan, tetap kelihatan. Kan itu nanti mau dirubah lagi kan, didesain sama Mas Iho buat agak masuk lagi. Yang showcase yang gelato kan mau diturunin lagi itu. Oh, mau dipendekin lagi? Iya, mau dipendekin, mau diturunin lagi. Udah diukur Mbak Nat, udah semuanya udah. Oke, Mbak Ella. Saya tambahin ya. Mungkin supaya kita meetingnya nggak kelamaan, masing-masing bagian ya duduk nextnya supaya meeting yang kelamaan, masing-masing bagian itu presentasikan aja update pekerjaannya. Contohnya ya accounting sendiri, kemudian tim desain sendiri, ya kan? Tim desain juga kan masih banyak outstandingnya nih. Supaya semuanya nggak merasa bahwa kalau meeting kayak gini jadi lama. Ini menjadi lama karena kalian tunggu-tungguan kan di bagian kita. Oke, saya ulang ya. Dan kemarin saya membuka Git Scrum masing-masing kalian. Sebenarnya kalian banyak yang tidak update di Git Scrum. Saya melihat masih ada yang update-nya 6 bulan yang lalu. Ya, saya nggak ngerti di mana update-nya. Karena menurut saya tadi saya udah diskusi sama HRD. Pagi-pagi kita meeting HRD. Namanya Git Scrum itu kan 2 days activity-nya harusnya setelah sore itu kosong. Betul nggak sih? Apa yang harus dikerjakan hari ini setelah sore harusnya kosong. Artinya ada dua, apakah dia selesai ataukah dia pending. Ya kan? Kalau selesai kan dia masukin ke kotak yang selesai. Kalau dia pending, dia masukin kotak yang masih pending. Betul nggak? Tetapi pekerjaan rutin bulanannya harusnya pekerjaan rutin hariannya harusnya diisi. Tetapi saya melihat ada yang 1 tahun yang lalu, ada yang 6 bulan yang lalu. Nah, ini jangan sampai ya. Mulai besok Mikael ada selaku HRD akan memeriksa detail kalian punya Git Scrum. Jangan sampai kalian semua dipotong setiap hari. Kenapa? Karena kita nggak melihat ada tertib administrasi untuk memakai Git Scrum. Oke. Jadi next-nya itu silakan tadi Dudu yang selalu awal. Saya udah 2 kali ikut next-nya, saya juga nggak akan ikut lagi. Ya. Saya 2 kali ikut, saya cuma pengen lihat. Yang paling saya lihat aktif adalah Dudu dan tim. Ya, harusnya kan duduk dan tim dari sisi iGo ID. Yang kedua orang admin accounting. Ya kan? Benar ya? Kemudian orang adminnya Nunis Kitchen. Kemudian bagian HRD. Kemudian bagian apa lagi? Bagian desain. Udah itu aja ya. Yang keenam harusnya bakers. Tim bakers itu memberikan presentasi updating-nya apa aja yang belum terlaksana, yang masih outstanding dan apa yang sudah terlaksana. Itu aja sehingga kita bisa berkoordinasi masing-masing bagian. Sampai segini bisa dirubah nggak cara meetingnya? Jadi nggak usah lama-lama kayak begini. 1 orang 20 menit aja selesai kok. Kalau 6 bagian cuma berapa? 80 menit selesai. Atau 1 orang 15 menit. Ya, karena sistemnya adalah kita hanya melihat updatingnya seperti apa, terus koordinasi. Oke ya. Saya cerita sedikit tentang koordinasi, karena saya melihat masih koordinasinya buruk sekali antara sama bagian. Oke ya. Saya cerita pakai gambar supaya kalian ngerti. Sorry duduk saya ngambil porsi agak lebih banyak karena saya ngelihat masalah koordinasi itu paling masalah koordinasi di tempat kita kayaknya satu nightmare ya. Nggak susah sekali mengajak ini tim untuk berkoordinasi. Jadi host Bu ya, jadiin host. Ya. Biar bisa share.
Sebentar ya, sebentar. Iya, Bu. Mungkin yang lain sambil siapin itu aja apa yang mau dibahas kan laporannya. Oke, kita bicara masalah koordinasi ya. Masalah koordinasi itu begini. Ya, saya melihat masalah koordinasi yang paling bermasalah di tempat semuanya. Apakah itu koordinasi Nadia dengan bakers, apakah koordinasi Nadia dengan orang desain, itu nggak masalah ya. Kalian harus mengerti fungsi kalian masing-masing. Saya cerita dari orang desain deh. Orang desain ya. Desain. Desain ini kan urusannya mendesain semuanya. Betul nggak Andika Yudi? Betul, Bu. Ya. Desain ini nggak ada hubungannya dengan bayar-bayar kontraktor. Orang desain itu bekerjanya orang desain itu hanya sampai pada saat desain itu selesai dipasang dan selesai. Dan artinya mulai dari gambar sampai dia terpasang. Kalau kita bilang masalah booth, ini urusannya orang desain. Sampai sini kalian paham nggak? Paham, Bu. Kalau dia bikin flyer, sampai flyernya jadi di tempat selesai. Flyer. Kalau dia bikin tripod banner, ini sampai terpasang selesai. TPSG. Sampai sini nangkep? Nangkep, Bu. Nangkep, Bu. Jadi kenapa kalau Andika harus datang ke Kelapa Gading melihat ada hubungannya dengan desain? Bagaimana seorang Nadia yang harus ngecek-ngecek desain karena dia nggak ngerti apa yang didesain? Bukan berarti saya bilang Nadia nggak perlu belajar, tetapi bagian koordinasi itu ada di tangannya Andika. Kebetulan Andika kan lagi ada di Jakarta nih. Kalaupun Andika nggak ada di Jakarta, caranya apa? Zoom dengan si kontraktor. Sampai sini nangkap nggak batas kerjaannya? Nangkep, Bu. Nangkep, Bu. Oke ya. Saya balik ke orang accounting. Kondisi saya pakai peristiwa yang terjadi barusan ini, PRJ. Tugasnya orang accounting apa? Tugasnya orang accounting jangan diam. Tugasnya orang accounting itu mencari data perbandingan harga sampai selesai. Ini kan kalian diam di accounting. Orang heboh nanya bagaimana pembayaran kontraktor dan lain-lain, kalian diam. Tugasnya HRD apa? Dan legalitasnya, usulan legalnya selesai. Nangkap nggak Alivia Alfi? Sementaranya kan kalian nih harus gini loh. Jangan orang digantung sampai di posisi sama. Contohnya tugas accounting apa? Tugas accounting itu sampai pada Nadia dapat surat keluar barang, selesai di situ. Itu tugas accounting selesai. Tugas accounting dan admin selesai apa? Sampai urusan pajak beres di situ selesai. Ya. Tugas accounting apa? Tugas accounting itu sampai pembayaran urusan kalau ada pemeriksaan kita di event BPK selesai. Itu tugas accounting. Oke? Sampai sini kalian nangkep nggak? Jadi jangan suruh tawar-menawar itu udah ada di orang legal atau ada orang desain. Ngerti nggak? Ini kita ambil kasus PRJ ya. Jangan pernah suruh orang legal untuk tawar-menawar atau orang desain untuk melakukan proses tawar-menawar. Nggak boleh. Semuanya udah punya bagian masing-masing. Sampai sini nangkep nggak orang accounting? Nangkep, Bu. Nangkep ya. Sekarang tugas Nadia nih dan tim.
tugas Nadia, bahan udah disiapin semua. Ya, pesanan harus terdeliver. Kita nggak mau tahu, saya tuh nggak mau tahu. Sebenarnya posisi saya nggak perlu inget-ingetin kalian, udah belum si customer. Ini apakah Nadia sendiri? Enggak. Jadi kalian buat apa? Enak-enaknya kalian aja sendiri. Pokoknya kita tuh nggak mau tahu. Alivia juga nggak mau tahu. Yang penting Alivia udah beli barang gitu loh. Udah selesai di situ. Yang penting gue udah siapin barang. Gue nggak mau tahu urusan delivery-nya seperti apa. Ini berarti kalau bicara begini, Nadia, bukan berarti kamu sendiri. Ngerti nggak? Kan di bawah kamu banyak tuh orang-orang. Oke? Jadi kalian ngerti pos-pos. Jadi jangan gini loh. Aduh, saya juga harus ini, saya juga. Jadi saya tuh enak gitu ya. Maksudnya saya berpikir untuk planning ke depan kita tuh mau apa. Visinya mau bagaimana. Kita tuh, biarkan saya, Pak Enos, Sharon, Angel, Esa tuh sebenarnya orang-orang yang memikirkan mau ke depannya seperti apa kita mau buat nih perusahaan. Ya, kita nggak mau tahu delivernya seperti apa. Begitu juga Nadia dengan Bakers, kamu nggak usah tahu urusannya Bakers sampai produknya selesai. Nangkap nggak koordinasinya sampai sini? Nangkap, Bu. Ya. Makanya kemarin saya tanya urusan baking school, kita udah pilih Ana untuk PIC baking school. Biarin dia jadi PIC baking school. Biarin dia yang untuk menyiapkan semua bahan-bahan. Nggak mau tahu kita. Mikael, ini sampai begini kamu ngerti ya? Berarti kan kamu harus mendetek semua job desk masing-masing orang. Jadi semua bagian tuh punya bagiannya masing-masing. Tadi saya ulang, accounting Alivia jangan suruh Andika untuk nawar dengan kontraktor. Itu tugas kamu sama Alfi. Dapat datanya dari mana? Cari data di Google. Kalau kalian nggak ngerti, kalian zoom sama saya gitu loh. Jangan suruh Pak Rudi untuk urusan tawar-menawar dengan kontraktor. Legalnya tim HRD dan legal yang pegang. Legal itu artinya gini, kalau ada sesuatu yang diperlukan legal action-nya, siapin surat ini, somasi, dan lain sebagainya. Itu bagian Pak Rudi, HRD, dan legal. Tapi kalau urusan tawar-menawar adalah urusan kalian. Memberikan angka nih, gua kasih nih Pak Rudi, kalau kalian mau suruh tawar-menawar, nih, ikut serta di dalam bersama dengan menyelesaikan dengan kontraktor. Kenapa alasannya? Accounting yang tahu kok berdasarkan data ini ya, harga pasar segini ya. Kita mau bayarnya cuma segini, gitu ya. Kita pakai PRJ. Ya. Sekarang saya pergi ke siapa lagi nih. Jadi semuanya nggak heboh banget kayak urusan kita tuh kayak urusan di kayak heboh aja gitu ya. Kayak urusan lagi di mana tuh bursa saham, hebohnya minta ampun, ngurusinnya cuma pesanan 40 box, tapi ngurusinnya heboh, seheboh-hebohnya. Saya ulang, Bakers urusannya apa? Bakers ini konsentrasi aja sampai pokoknya kita nggak mau tahu barangnya jadi, barangnya ada sebelum jam. Jadi gini loh, kalian ini nggak bisa bilang barang itu jadi baru jam 12 untuk dibawa Kelapa Gading. Nggak mau tahu, kita udah sepakat. Barang jam 10 maksimal udah harus jadi. Masuk ke Kelapa Gading setengah 11 udah harus display. Itu tugasnya Bakers. Ya. Bilang tuh supir nih ya, jam 10 gue udah kasih ke lo ya, barangnya tank, cetrek, selesai di situ. Supir tugasnya apa? Supir tugasnya nganterin barang, nganterin pesanan. Ya. Jadi kalau saya mengkerucutkan koordinasi dan masalah, kalau saya lihat, kenapa belum bayar? Yang saya salahkan adalah accounting. Kenapa kalian belum bayar? Oh Bu, soalnya nggak tahu. Jadi nggak ada kasih ke atau. Kalian bisa bilang alasan, ya Bu, kita belum bayar karena begini, kita postpone dulu karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gitu loh. Jadi kita bertanya enak, jadi kita nggak nanya buang-buang, ini siapa? Udah tahu kalau Karno pasalnya salah, yang akan saya salahkan siapa? Orang desain. Kenapa orang desain menggambar sampai diaplikasikan selesai? Jangan suruh Bakers yang ngurusin sampai dia selesai. Nah, yang tadi malam Andika pergi ngelihat sampai selesai, kebetulan Andika ada, itu udah benar.
sampai selesai. Oke? SPG yang bertugas di outlet, urusannya apa? Urusin aja tuh outlet, mulai dari kebersihan, barang keluar, barang masuk, sampai laporan. Itu tugas kalian. Jadi kalau koordinasi, itu gampang kita koordinasi. Kita tahu bagian tugasnya kalian apa. Sampai sini bisa dimengerti masalah koordinasi? Ibu. Nangkep ya, jadi kita enak gitu loh. Kalau kita udah tahu nih, hebohnya mau di mana satu yang heboh. Kalau ada, pokoknya ada PRJ gitu ya. PRJ hebohnya pasang-pasang boot ya, hebohnya saya akan heboh-heboh ya dengan orang-orang desain. Untuk produk, saya akan berheboh ya dengan Bakers, Nadia, untuk kesiapan produk kalau ada kegiatan kayak PRJ umpamanya ya. Oke. Lelang. Lelang, setiap kali ada lelang baru, masing-masing dikasih tugas. Tugas mengupload ada di Mas Duduk dan Bang Mikael. Oke? Udah lakukan bagian kalian masing-masing. Nangkep? Kalau disuruh cari penawaran, Duduk bisa bilang begini ke teman-teman, pokoknya gue nggak mau tahu, H-1 semua udah ada di tempat gue, supaya jangan Duduk dipersalahkan. Kalau pagi-pagi nggak bisa ngupload, untung uploadnya masih jam seberapa. Gitu loh, jadi semuanya dipegang masing-masing gini loh. Boleh nggak sih di dalam kalian bekerja itu kalian saling salah menyalahkan karena satu tidak sesuai dengan deadline-nya? Boleh. Supaya gampang nyalain orang, semua orang harus berdiri di posisinya masing-masing. Betul nggak kayak pemain sepak bola? Siapa yang suka nonton sepak bola di sini? Iya, Bu. Yang suka nonton sepak bola pasti tahu banget, ada yang di depan, ada gelandang tengah, ada kiper. Kiper nggak bisa maju sampai depan. Kalau kiper maju sampai depan, ya, biasa kan permainnya berapa? 3-4-3. 2-6 berapa tuh? Andika kalau senang nonton bola pasti tahu ya, 3-4-3 atau apa ya, depan berapa, tengah berapa, belakang berapa, terus kiper. Kiper nggak bisa lewat daripada garis batas tengah halaman lapangan bola tuh, saya sampai tahu begitu tuh. Ya, kalau dia lepas dari tengah halaman, maka koordinasinya nggak bagus. Bisa masuk bola, gawangnya bocor. Gitu loh ya. Jadi udah aja mari kalian event termasuk Bakers. Di tempatnya kalian berdirilah, di tempat emang kalian berdiri gitu loh. Ya emang kalau harus selesai, kalau emangnya jadi jangan gini loh. Ya udah tahu umpamanya pesanan banyak. Kalau emang harus masuk jam 5 pagi, ya Pak, masuk jam 5 pagi. Gitu aja. Yang penting kerjaan kalian tidak bisa orang lain point finger, tunjuk tangan. Oh, lu yang salah. Gitu loh. Jadi kita koordinasinya enak ya. Nyalain orang juga enak. Jangan nanti disalahin, gua kan bukan tugasnya ini. Salah lagi, salah enggak. Gampang nyalain orang. Mika pergi di Kelapa Gading, lihat tuh Kelapa Gadingnya jorok sih. Berarti Ella sama Bella salah di situ. Betul nggak? Iya, Bu. Lihat aja, saya di Kelapa Gading nggak pernah gantung itu kayak begitu tuh jorok. Ya. Kalau Duduk, kalau Juria, Manasa dan lain-lainnya penawaran belum H-1 belum kasih, kalau nggak jadi lelang gampang nyalainya siapa salahnya? Bukan Duduk yang upload yang salah. Benar nggak, Duk? Iya, Bu. Jadi mari kita semua belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang kita, untuk itulah kita dinilai. Alivia, tugasnya ngeluarin duit. Oh, udah Non, kamu yang bertawar-menawar gitu. Jangan suruh Andika atau jangan suruh Pak Rudi untuk tawar-menawar dengan si kontraktor. Kamu keluarin begini, pokoknya saya tahu harga pasar segini. Lo bilangnya lamsam segini, disitulah kalian dihargai dan kalian dibayar. Ngerti nggak? Ya, Nadia, cari tempat. Ngurusin anak-anak SPG. Kayak contoh nih, di depan saya Anissa nggak pakai seragam, yang saya marahin siapa? Dia ada seragam dibuat sama Alivia, tapi nggak pakai seragam, kan lucu. Apa saya salahin Alivia? Enggak, Alivia udah ngasih seragam kok. Ya nggak? Jadi enak ya kalau kita mau point finger sama orang tuh enak gitu loh.
Dan orang itu juga harus belajar, oh ini tanggung jawab gue yang bertanggung jawab. Contoh Andika nih ya, kalian harus mendeliver kerjaan dari desainnya Mas Siho atau desainnya Mas Yudi sampai selesai. Urusan tawar-menawar cupnya sama siapa? Sama Alivia, nggak usah peduli itu. Ya, urusan tawar-menawar vendor tuh sama Alivia dan Alfi. Ya, tapi kalian harus push dia sampai itu selesai. Jadi kita nih enak kerjanya, walaupun saya nggak ngedikte kalian di grup, kalian udah, apa itu namanya ya, kita bilang udah mau nggak mau remote sendiri kerjanya udah begitu, ngerti nggak? Coba biasakan kayak gitu deh. Saya udah bilang ya ke kalian, saya tuh paling 3 tahun, 4 tahun lagi saya mundur loh perlahan-lahan ya, masa iya saya terus-terusan di situ, udah nggak mau lah. Ya. Ya nggak Nadia? Kemarin saya ajarin Nadia nih cara kamu berdiskusi menawar harga dengan pihak mall, ajak mereka Zoom meeting. Saya ajarin Nadia. Benar, Bu. Ya, supaya apa? Kalian disitulah kalian dihargai. Kalian mau gaji berapa? Saya tambahin gajinya. Kalau semuanya berjalan semua dengan baik. Jangan kayak kemarin. LPSE Juria disuruh cari penawar interpreter, yang ada film interpreter yang dikasih. Kita semua ketawa, sakit perut. Iya kan? Juria, kalau kamu punya gaya kayak gitu di depan Ibu Kiki, habis kamu. Atau di depan Pak Aye dulu, Pak Arif Yahya, habis kamu dilempar. Orang kita lagi nyari penawaran interpreter, dia kasih Julia Roberts, tuh apa tuh yang interpreter film. Saya ketawa. Saya mau ketawa marah, saya udah bilang sama Sharon. Bu, nyarinya film. Saya juga bingung, makanya Mas Ade pas screenshot ketawa pun kita lagi nggak nyari film ya Mbak. Jadi gini loh, maksudnya kalau ada segala sesuatu itu kan saya nggak ngerti ya, emang Kakak kurang detail ya. Ini yang suka baca Kakak siapa? Pak Dudu pasti pernah buka. Om Andika, kamu baca Kakak nggak? Emang Kakak kurang detail. Jadi gitu ya, nangkap semuanya, jadi kita koordinasinya enak. Jadi ada nggak ada saya, kita berjalan. Berjalan koordinasinya enak. Bisa ini dipahami nggak? Nah, dia mulailah belajar mengatur bahwa mendelivery pesanan itu jangan terlambat. Jelek kalau pesanannya telat, non. Ya. Kamu bayangin ya, hari ini dapat 40 box. Jangan berharap 40 box, mau kita untung kecil. Kalau setiap hari kita dapat 5.000 box aja orang pesen. Bisa nggak? Memungkinkan nggak? Bisa. Mungkin banget. Hari ini nggak telat, Bu Christine. Hari ini orderannya nggak telat. Karena saya bilangnya jam berapa saya suruh bilang sama Ibu. Bu, Ya, bilangnya kalau harus, orderan jam 3, bilang jam 1 orderannya. Ya, kalau tapi kita kan harusnya nggak begitu. Ya pokoknya di konsisten aja. Itu udah dipromosiin soalnya di Kemenker sama Bu Kiki. Nah, kan kalau order dari situ ya udah bilang. Jadi ya udah jangan suka telat. Jadi gitu ya. Jadi kita ini biasakanlah kita mendeliver sesuatu yang bagus. Saya balik lagi, bukan saya bangga. Kenapa Nunis Kitchen yang dipilih sama Jackpreneur sih? Coba kenapa? Dari segitu banyak, tanya Nadia tuh ngetop loh di Jackpreneur. Kenapa Nunis Kitchen yang dipilih? Kenapa kita nggak pernah keluar abal-abal? Emang orang tahu kita masih rugi sampai sekarang? Kagak. Emang Bu Christine masih bilang rugi? Enggak. Nggak ada saya bilang-bilang ke orang, oh masih rugi, saya nggak bilang, no. Begitu bangganya saya, oh iya Bu. Bu Ratu hampir setiap hari chat sama saya, gimana Bu? Gini, mau diajak lagi ke Australia, mau diajak, iya Bu, kita ikut, semangat. Ya. Tapi kalau urusan pakai seragam aja, Anissa nggak pakai seragam, bagaimana kita menjadi tim yang solid? Kalau urusan bakers aja masih terlambat, bahwa di ini sampai Ella nggak bisa jualan, bagaimana kita jadi tim yang solid? Gitu ya. Jadi nextnya ayo kita berkoordinasi yang enak-enak aja. Sehingga saya bilang ke HRD, ini tugasnya kalian, koordinasinya lebih baik dan benar. Nanti kalian akan lihat kita akan ada beberapa orang baru yang masuk, terutama untuk orang event. Kenapa? Kita mau bikin event besar di tahun depan. Nggak mau cuman ikut lelang, kagak menang-menang. Ya udah aja kita bikin eventnya, Andika. Ya. Tahun ini kita ada event 1 di Singapura, tahun depan kita punya event besar. Oke? Kita bikin sendiri. Emang kenapa? Emang nggak bisa bikin event sendiri? Kalau nggak menang lelang, kan enggak. Nangkep ya? Sampai sini ya.
Tapi tolong koordinasinya baik dan benar. Ya, saya cuma mau point finger, kenapa digital marketing gini, kok kalian nggak naik? Kalian salah. Timnya Mas Duduk salah. Kenapa Lela nggak di-upload? Ya, soalnya Julia nggak kasih ini sih Bu, H-1 saya tunggu kagak ada Bu, saya nggak upload. Berarti tim itu salah. Ya kan, kenapa terlambat ini? Nah, dia bilang gini, nggak ada alasan. Nah, dia salah. Kan begitu. Ya, koordinasinya enak. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ini tim Bakers ada nggak sih? Ada, Bu. Bisa ya, Dedek dan tim bisa ya, Andika, Mas Yudi dan tim bisa ya, sehingga kalian Bisa, ngerti Bu. tugas kalian tuh sampai segimana sih? Sampai booth itu jadi dan berdiri, kalian tinggal serah terima ke Nadia. Nih Nadia, lu punya booth di FX sudah ya, jadi ya, dari desain udah selesai di situ ya, silakan jualan. Nah, sampai seperti itu loh, lakukan itu aja. Pasti saya happy banget lah lihat orang-orang saya di bawah saya yang lakukan seperti, nggak perlu gua di grup, udah belum? Ini ada nggak? Ini ada nggak? Capek loh, saya juga capek kayak gituin kalian, sumpah. Capek. Atau kayak Bakers, outstanding-nya mana? Ini udah belum? Capek loh, kalian pikir kita nggak capek? Capek, ya. Udah nggak usah dipecut-pecut, nggak usah kayak robot mesti diputer-puter baru jalan, nggak usah. Ya, Alivia kenapa ini belum bayar? Saya belum bayar ini Bu karena A, B, C, D, E, F, G. Oh iya. Saya belum bayar ini Bu karena belum ada duitnya. Oh oke. Dibagi non, yang urgent-nya mana, yang setengah urgent mana, yang nggak urgent yang mana, kita bagi. Kalau nggak bisa bagi 3 kali cicil, 10 kali cicil. Kayak gitu aja, sesimpel itu kok. Ya. Tetapi semua pertanyaan kita masalah pembayaran bukan seperti tadi. Saya bilang sama adik di grup, nggak bisa. Kalian harus nawar, bukan serahkan ke Andika atau serahkan Pak Rudi. Kalian harus nawar, mereka cuma membantu supportingnya dari sisi legalnya dan dari sisi desainnya, gitu loh. Oke? Dari saya cukup ya, nanti kelamaan lagi. Ya. Iya Bu, baik Bu, terima kasih. Sebenarnya sama sih ya, maksudnya untuk meeting itu pengen saya tuh tap gitu, maksudnya nggak kayak tunggu-tungguan gitu, udah siap. Kan sebenarnya dari kayak Bapak kan maksimal tuh meeting maksimal 2 jam. Kalau udah lebih 2 jam kan udah nggak konsen kita. Jadi ya cepat aja apa yang dibahas ada. Karena meeting antar bagian ya. Jadi kalau tadi lama emang banyak yang dibahas tuh kan antar bagian dari Ego ID ke Noise Kitchen. Nah, dari Nadia ada lagi mungkin yang ditanyain. Tadi berarti PR-nya apa aja ya? FX ya, desain FX apa lagi? Biar dicatat sama Titus, Mas Titus ini apa Natulin PR tim desain apa? Nanti ada apa sih kertas kerja untuk FX. Nanti saya kasih deadline ke Mas Ibo. Terus untuk Bang Nasa sama Mbak Juria itu hubungin Oxon sih Pak Dudu untuk minta sponsor. Untuk sponsor ya. FX ya, di FX ya, acara FX juga. Sama mungkin mereka bisa hubungin kayak vendor-vendor besar kayak Pondan, kayak misalkan kayak Ultra Jaya atau apapun itu, mereka tawarin aja untuk demo bikin produk di baking school kita. Contohnya kalau misalnya kayak tadi Pondan kan punya tepung brownies atau tepung bakwan ya, dia bisa bikin demo nih pakai produknya dia di baking school kita. Di Jakarta nggak ada, di Bandung ada itu kan. Mas itu tolong ini ya, Mas itu tolong catat ya. Iya Pak, sudah saya catat. Oke, itu dicat juga saya kirim tuh. Cepat aja ya, maksudnya kan udah mau jam 6:30. PR aja PR antar bagian. Dari Mas Andika, tim desain apa nih? PR antar bagian aja. PR antar bagian. Antar bagian yang tadi sih Nat, yang harusnya malam ini apa namanya mau dipasang sama Pak Karno, tadi aku udah hubungin tuh. Yang meja yang mau dipasang malam ini. Nah itu dipending dulu karena ada perubahan kan, tadi info dari Pak Karno ada perubahan dari Pak Enos yang mau diturunin itu mejanya. Jadi malam ini nggak ada pengerjaan. Iya, malam ini nggak ada pengerjaan. Mungkin besok nanti ditunggu kabar dari Pak Karno lagi sih. Soalnya ini kan Gancit udah bisa bongkar, jadi tadi sih Pak Karno info kalau malam ini dia mau masukin rigging sama gypsum sih Mas ke Gancit. Makanya ini kita lagi packing semua barang-barang, jadi bisa langsung diangkut untuk kayak gelas-gelas dan lain-lainnya. Jadi sisa punyanya Pak Karno gitu sih Mas. Oh iya.
Kemarin sih infonya juga malam bilang gitu, dia nggak bisa kalau harus nge-packingin yang lain, yang maksudnya kayak barang-barang pecah belah dia nggak berani lah Pak Karno, kecuali kayak emang mebel-mebelnya dia bisa kayak apa namanya etalase, mebel, kaca dan lain-lain. Nah itu nanti baru bagiannya Pak Karno. Paling ini sih Mas, besok boleh minta tolong nggak buat ini kan di sini ada barang-barang kayak ada alat-alat yang kayak showcase, ada Quinos, ada robot, ada mesin kopi, ada showcase yang pokoknya yang punya baker's oven dan lain-lain itu kan mau kita angkut ya. Jadi Pak Karno tuh udah bisa langsung bongkar gitu sih Mas. Iya, itu aja nanti minta tolong disiapin itu. Kalau itu kan nanti harus di wrap satu-satu ya. Iya. Siapin aja wrap besok kalau itu saya ke sana nanti. Mas Andika, saya mau tanya, kamu masih di Jakarta atau udah balik ke Jogja, Mas? Masih. Ya bagus. Iya ya kemarin kamu dari baking school ya, saya lupa. Enggak bagus lah di Jakarta kan ada beberapa counter yang mau masuk ya. Andika kan bantuin dulu. Nanti kalau ke Jogja ya. Kalau ke Jogja itu Jumat ke Jogja, Minggu pulang bawain oleh-oleh, Senin udah masuk lagi kan gitu. Iya gitu sih Bu. Iya paling pulang pas weekend doang terus nanti balik. Nanti kalau dia balik ke Jogja disesuainya sama UMK Jogja ya. Kan pulangnya itu Sabtu Minggu pas libur sih. Nanti Senin balik lagi gitu. Iya nggak apa-apa. Oke, sudah dari desain itu ya. Mas itu tolong note ya tadi itu meja ditunda malam ini di hold ya. Ya pasti kan itu kasar ya, kita kan mencatat apa yang dibahas. Dari tim dari Nadia kan PR ke desain, kertas kerja FX, PR NASA dan Juria outsourcing untuk sponsor sama vendor untuk demo bikin produk di baking school. Desain Nadia, terus ini Pak Rudi atau Mbak Irma dari Hardek ada yang mau di ini ke bagian lain ya? Pak Rudi, Mbak Irma. Halo. Iya, masuk. Ya. Kalau yang dari saya pertama terkait mengenai yang link HRD, saya bingung masih pada nggak tahu itu ada di INC Group, bahkan ada di deskripsi ya. Link HRD itu banyak isiannya. Jadi semua laporan ada di link HRD. Jadi kalian bisa buka semua, bisa dicek. Kalau ada yang nggak tahu atau nggak paham, itu bisa ditanyakan ya. Jadi link HRD itu buat semua karyawan. Laporan itu ada di dalam link HRD, oke? Ngerti ya? Palingan dibikin reminder tiap pagi aja, Bu. Kalau itu udah harus pada ngerti karena pada dewasa ya. Karena link HRD itu kan kerjaan kita tiap hari, itu kan input di situ gitu loh. Oke ya. Termasuk baker juga, Bu. Oke, itu link HRD ya. Itu termasuk HRD juga, link HRD, Bu. Mbak Nadia baker. Halo. Iya, maksudnya itu yang di HRD itu termasuk baker juga. Iya, dibuka aja Bang. Iya, pakai Gistra masuk di link HRD itu ya. Terus kalau yang Gistra kan kita belum diajarin, Bu. Udah jadi kalau yang punya akunnya ntar saya kasih emailnya. Kemarin kan belum punya email perusahaan nih, kemarin saya bukain satu-satu email sama Gitskramnya udah saya joinin di INC Pro, jadi semua akun Bakers Gitskramnya tuh udah bisa dipakai. Iya, tapi kan belum ada yang ngajarin. Iya, ntar saya ajarin. Bang Dede masuknya kapan? Maksudnya gimana? Ntar saya jadwalin untuk training Gitskram, saya jadwalin aja waktunya, jadi serempak semua rame-rame karena kan ada beberapa kayak kalau boleh download di ini dulu ya Bu Irma, suruh download di HP kan bisa juga lewat HP. Jadi nanti maksudnya kan nggak ada alasan misalkan nggak ada laptop atau nggak ada apa gitu. Nanti dikasih linknya. Oke, diatur aja. Sama ngingetin ya kalau meeting mungkin kalau yang ya pastilah semua ya meeting itu harus on cam ya, kamera dinyalain. Ya Kita nggak tahu kamera. kalau Ini Loki aja on cam loh.
Pak Duduk. Iya, Bu. Mau ketemu Nadia dia. Loki mau ketemu Nadia sama Olivia tuh, Pia. Oh, Via. Dicariin. Cariin tuh, mau Loki. Oke, itu dari HRD ya, Mas Titus tolong. Ini jadi Sebentar, Mas, itu. Mas Duduk, Ya, ada tambahan lagi dari saya. boleh, Pak. Yaitu SPG jangan harus diingetin terus ya. Di outlet harus pakai seragam. Kalau nggak pakai saya denda udah. Itu aja ya. Terus Oke, kedua, untuk Nadia tolong untuk yang kemarin yang saya minta proses PGRT-nya kan dia minta ukurannya ya. Oh iya, Tolong Pak. segera dikasih supaya Pak Pontes sekarang sudah jalan sih dia untuk prosesnya, tinggal menunggu ukuran beratnya aja. Ya, kalau bisa hari ini atau besok. Oke. Ya, Pak Rudi. Oke, itu dari HRD Mas Titus 3. Pertama, link HRD harus dipakai semua tuh lengkap tuh dari absen, termasuk laporan meeting ya, laporan meeting, absen, laporan kebersihan, dan sampai laporan tugas harian Bayu juga ada di situ, laporan mobil dan sebagainya. Itu dirutinkan karena salah satu kewajiban kan ke HRD. Terus tadi masalah ini SPG wajib pakai seragam sama kemasan berat ya untuk PIRT. Diingat Mas Titus ya, nanti di-share. Terus berikutnya kita cepat ya ke accounting, Olivia atau Mbak Alfi. Silakan yang mau ke bagian lain yang khusus, biar cepat aja. Ada? Aku mau minta tolong ke Pak Dudu sama Michael ya. Untuk lelang, untuk downloadin RAB sama buatin dokumen admin sih paling. Michael, kapan bisa ini Mas Michael ya? Bisa training ya? Mas Michael. Iya Mas, gimana Mas? Kapan bisa training? Bebas Mas, saya bebas. Bisa. Ya ini aja, maksudnya gini, kan Senin deh ya, Senin. Boleh Mas, siap. Senin ya? Oke. Dijadwalkan. Kamu nggak mau ngajarin, Alfi nggak mau ngajarin Julia sama Nasa bikin admin. Boleh sih Bu. Siapa aja sih ngajarin kamu nggak usah apa sih harus punya hati yang seperti saya yang ngajarin orang beribu-ribu kali diajarin nggak bisa juga, gue tetap ngajarin, coba. Ya kan? Sebenarnya gini sih Bu CB, kalau kayak gitu ya Kalvi, kasih aja contohnya. Nanti suruh bikin sendiri, karena kalau harus kasih contoh selama. Kasih contoh. Ya dia harus kasih contoh. Iya, maksudnya kayak gitu. Jadi nanti kamu tinggal periksa aja. Coba nih, misalnya contoh ya. Banasa kamu bikin nih, udah. Atau kalau RAB, Tante Juria kamu bikin nih RAB. Jangan di-leading dari awal dulu. Kalau di-leading dari awal langsung, nanti orang yang diajarin itu tuh nggak akan punya eager untuk, oh ya gue nanti juga diajarin, gue juga nanti diajarin. Gitu, jadi ajarnya suruh aja nyemplung langsung, bikin dulu dokumen sendiri gitu, karena ngajarin orang capek. Benar nggak Pak Dudu? Bener banget itu. Oh kamu kan nanya saya sih Sharon? Nggak, kalau Bu Kristin saya udah tahu lah jawabannya. Kamu nanya saya, orang saya ngajar berkali-kali keluarnya interpreter. Contoh kalau nggak Git Scrum. Kalau Git Scrum itu tuh sebenarnya nggak usah diajarin, ya udah suruh aja belajar sendiri nih. Yang penting kalau report ya udah, biar orang tuh tenggelam sendiri, belajar sendiri dulu nih. Kepepet ribuan kali ngajar Zoom juga itu warnya interpreter. Itu itu lagi salah konsep itu kayaknya. Kurang air minum kemarin kalau kata Bang Nasa. Oke. Itu aja Mbak Alfi, sekalian deh Senin di training semua. Michael, Nasa, Julia buat bikin dokumen admin juga ya? Iya. Oke, diingat pas itu Senin. Nanti jamnya to be confirm. TBC, to be confirm. Oke, berikutnya ke SPG, ada mau ditanyakan ke bagian lain? Ira, Anissa, ada yang tanya ke bagian lain? Kalau nggak ada, bilang nggak ada aja. Halo? Ada? Nggak masuk suaranya, Kira. Pak Dudu. Ya. Saya mau tanya,
Kan untuk yang bazar di GI kan selesainya tanggal 18 Agustus ya, kalau nggak salah. Untuk apa? Untuk yang bazar di Grand Indonesia kan selesainya tanggal 18 Agustus. Nah, itu nanti saya sama Anissa itu jaga di mana lagi selain yang di bazar GI untuk jadwalnya. Nah, itu jaga di hatiku. Itu malah dia mau ke Mas Dodo, nanyanya ke Mbak Irma, nanyanya ke Mbak Irma. Ntar kalau kamu bilang gitu, Dudu bilang ya udah ke Depok aja jaga aku, gitu. Jaga aku, Dudu bilang, Oke, itu ke Mbak Irma ya, Kira ya. Ya, ke Bu Irma deh. Oke, sip. Terus Mas Michael sekarang handle apa ya? Iya, Mas. Sekarang handle apa ya, Mas Michael? Oh, sekarang sih iya, saya lagi handle ini, Mas, yang soal Bepom, Mas. Oh, oke. Nanti mulai ini ya, mulai aktif di lelang ya. Aktif di lelang, jadi kayak tadi kan buat dokumen admin. Kalau upload sih saya nggak apa-apa, maksudnya itu masih handle lah. Tapi kalau kayak buat dokumen admin itu udah harus mulai terdelegasikan dari Mbak Alfi gitu. Jadi itu yang paling utama sih. Nanti mulai minggu depan udah mulai aktif di lelang. Saya tambahin Pak Dudu, Kak Michael sekarang sekalian lagi ngerjain KPI karyawan Pak Dudu. Oh iya, jadi, siap. Selain kerjaan yang sekarang, dia sekarang membantu saya untuk menilai KPI setiap karyawan. Oke. Ada KPI karyawan tuh ya, berarti dinilai itu KPI kan kayak. Jadi baik-baiklah sama Bang Michael kaliannya, kalau nggak nilainya buruk semua ya. Oke. Dari Bankers ada Mas Dede, siapa Mas Rizky ada yang mau ditanya, antar bagian aja cepat aja karena kan mau pada maghrib. Mungkin sedikit aja sih ini Pak Dudu sama Bu CB ya. Maksudnya kalau untuk masalah kayak tentang produksi pesanan yang akan begitu kan kita di pihak Baker masih terkendala dengan penyakit lama. Ya. Dengan ketersediaan bahan. Terus itu aja sih paling masih penyakit lamanya, ketersediaan bahan yang kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada, tapi kita harus dituntut untuk ready dan ready. Tapi kan terus hal yang kedua, kita juga kan di pihak produksi punya timing dalam pengerjaan. Kita bisa kita paksain, tapi hasilnya kita nggak bisa untuk tanggung jawab untuk hasilnya gitu, hasil dari tangan kita ke tangan konsumen. Jadi untuk yang bagian penjualan ya lebih dilihat lagi untuk timing pemesanan, terus untuk yang bagian bahan tolong dilihat lagi untuk bahan-bahan apa aja yang limit, yang apalagi sampai habis terus mau ada produksi gitu, banyak pula. Mungkin itu aja sih, masih dengan penyakit yang lama. Sama ini aja, pemasukan kalau misalkan ada produk baru, terus ada pengiriman kayak sekarang kita mau Tokped lah, mau apa gitu, itu tolong diperhatikan packagingnya aja sih. Ya benar, setuju. Packagingnya aja, packagingnya diperhatikan, jangan kita memaksakan dengan packaging yang ada gitu. Padahal itu bukan packagingnya dari produk tersebut. Jadi sebelum kita melakukan apa, lebih bagus lagi sediakan dulu bahan packaging. Itu siapa Mas? PC-nya Mas? PC packaging. Kalau untuk packaging kita masih sama-sama sih Pak, masih rame-rame, masih nanti kita jadi tetapkan siapa tuh PC-nya. Iya, maksudnya untuk dos-dosnya, tempatnya, packaging dari suatu produk itu sih Mas. Nanti tetapkan tuh PC-nya. Ya, jadi disediakan dulu lah untuk packagingnya, baru kita bisa untuk jualan atau gimana. Itu aja sih. Oke. Itu dari Bakers ya. Mas itu aman catatan? Ada yang kelewat? Saya mau nambahin sedikit kali ya Pak. Oh boleh Mas. Tadi yang pas banget yang dibahas oleh Mas Dede mengenai packaging. Kan kebetulan yang di Tokped itu kan saya sama Mas Ade coba order ya. Dan saya ordernya antar aja, yaitu next day dan Mas Ade same day. Itu ada satu kendala ternyata Pak ditemukan. Kalau kita next day itu barangnya cenderung nggak aman. Karena yang saya terima itu jadi salted egg-nya itu berantakan. Nah itu mungkin bisa diperhatikan ke depannya. Makanya kemarin kita coba
Nah, kan ini bagus kebetulan nih. dari kita sendiri yang coba, jadi ya nggak apa-apa. Jadi saya juga trial and error gitu jadinya. Jadi ketahuan kan ternyata kalau next day itu kurang rekomen. Mungkin dari kitanya udah bagus, tapi takutnya di kurirnya untuk mengelolanya itu nggak benar gitu. Jadi mungkin bisa diperhatikan di situ. Pasti sih, karena kan sebelah kita gudang antar aja ya. Di samping kantor Sebenarnya Iga itu ada gudang. sebenarnya gini sih Mas, kayaknya kalau untuk packaging itu ada kesalahan. Harusnya tuh maksudnya saya yang di bubble itu tuh produk yang di dalamnya bukan dusnya. Jadi itu biar di dalamnya padat, si salted egg pie-nya tuh gak gerak-gerak gitu loh. Ya benar sih Mbak, soalnya pas saya pesan sampai rumah untungnya sih nggak hancur ya. Kalau Cuma kayak misalkan bolak-balik aja sih. Ya jadi berantakan gitu kan. Nah, kalau misalkan si salted egg pie-nya yang di wrapping atau yang dikasih bubble itu bisa nggak berantakan. Karena pernah coba kirim ke Singapura, waktu itu aman ya Kak Syeh? Berantakan nggak Kak? Aman. Kalau yang dikirim ke Singapura sih nggak kenapa-napa. Iya nggak berantakan karena si salted egg pie-nya yang kita bubble, jadi di dalamnya tuh beneran padat gitu. Nah, balik lagi nih ya, saya komen. Makanya waktu itu saya bilang sama Andika dan tim desain untuk bikin dos khusus untuk salted egg. Kenapa kita kan nggak bisa berasumsi bahwa harusnya kita mau 1 hari, mau next day, kayak mau 1 minggu itu tetap aman. Ya, makanya sebentar ya, saya coba ambil kotaknya sebentar. Ya, Bu. Kita kan mau go, sebenarnya salted egg itu kita mau go lebih nasional ya. Artinya kita harus memikirkan segi, makanya saya bilang coba yang ada. Saya kan nggak ada di Jakarta nih sekarang. Makanya saya minta Andika, tolong Pak Koden itu bikin yang ada batasnya. Dan tingginya itu harus diukur, tingginya sama dengan setinggi salted egg. Kenapa? Supaya pada saat salted egg-nya pada saat salted egg-nya dibungkus itu, maka dia ketahan gitu loh Nadia ya. Ya. Kan ada ininya tuh ada pembatas ya. Jadi dia akan, dan atasnya ini pas gitu loh. Mau dia goyang-goyang begini dia nggak akan kenapa-napa. Tetapi ini tuh harus dibuat dummy-nya Andika untuk mengetahui seperti apa ketahanannya dia. Bahkan kalian tahu nggak, saya itu tipikal orang kalau saya packaging, saya bungkus, saya lempar. Saya begitu caranya. Ya, kalau dia packagingnya pas setinggi salted egg, ada pembatas, kalian nggak perlu bubble kok. Dia nggak akan jalan, dia nggak akan gerak. Ya. Jadi makanya itu saya bilang balik lagi nih, saya mesti nanya di grupnya desain, udah belum itu dibuat, dan Kodeni kalau perlu kamu yang bikin dummy kotaknya. Kan gampang tuh, tinggal bikin dummy, beli karton, diukurin pas dengan salted egg-nya. Ini kan ceritanya salted egg-nya saya sudah mau suruh urus sampai BPOM-nya dan halalnya, supaya apa? Supaya next-nya kita bisa membawa ini menjadi sesuatu yang oke banget gitu ya. Semua produk akan kita bikin packaging-nya yang cantik. Kalian lihat gelato kita pesan packaging-nya yang cantik. Nanti habis salted egg apalagi ada apple pie yang kita mau coba bikin gitu ya. Jadi Titus sama Ade juga harusnya kalian share di grup apa yang kalian terima sehingga tahu yang packaging ini tahu. Dan packaging itu harus punya aturan ya, packaging-nya harus seperti apa Nadia. Ya cukur-cukur itu sama ada yang beli kemarin. Kalau orang lain bisa habis marah itu. Ya. Ngerti ya? Jadi coba dibikin pas, itu coba dibikin dummy-nya, dosnya pas.
ya, sehingga pas gitu loh bungkusnya. Mau digeser, digoyang-goyang juga nggak kenapa-napa. Yang penting udah kebungkus kayak begini 4 dan 8 gitu ya. Kayak gitu Andika. Ya Bu, ngerti Bu. Pak Rudi yang Mungkin- PIRT udah saya kirim ya ke Mas Ponta sama Mbak Indri. Jadi kita harus cepat. Kenapa? Kan ini nggak bisa nunggu ya. Untuk sementara apa yang kita lakukan untuk mengantisipasi ya salted egg-nya harus dibungkus. Ya, salted egg-nya harus dibungkus. Tetapi balik lagi kalau bungkus begitu sebenarnya cost-nya berapa? Bubble-nya berapa coba? Ya kan? Harus dicari cara gitu loh. Ya. Itu sih dari saya. Jangan sampai nih nanti orang pesan lagi terus kejadian begitu lagi. Kalau kemarin saya lihat lucu ya yang di bubble dosnya. Kalau orang yang bubble tuh agak sedikit aneh sih. Saya nggak ngerti siapa yang di bubble. Yang kalian, saya mau ketawa tapi saya lagi dalam kondisi capek kemarin nih batuk. Yang di bubble itu boxnya. Sementara box kita yang snack itu kalau diisi salted egg itu dia goyang-goyang. Ya. Ini kan beda seperti Vira jualan di outlet atau Ella jualan di outlet kan. Orang kan langsung bawa pergi lihat bagus. Ini kan mau dikirim ya. Ya tapi saya lihat itu yang di bubble tuh wrappingnya keluarnya apa fungsinya. Itu dari saya sih ya. Jadi tolong ya kalian yang desainer yang ini tim desain tolong Dedika bikin aja pas. Jadi ukur minta 1 salted egg sebelum kamu makan, kamu ukur tuh. Pas banget. Gitu ya, dipasin gitu sama seperti kita bikin kayak kita punya yang benernya makarons ya. Kadang-kadang kan Jerome bikin kemarin ada yang kecilnya waktu PRJ banyak yang kecil-kecil yang benernya makarons jadi pas jadi 6 biji dia pas di satu kotak itu 6. Gitu loh. Ya. Gitu ya. Iya Bu. Ya Bu. Itu aja sih. Jadi kita udah dari saya sudah cukup. Oh ya, baik Bu, makasih. Jadi itu ya, Mas Andika ya PR ya untuk buat kardus ya. Karena emang sih kalau di ekspedisi atau kurir itu pasti di sebelah kita tuh ada antar aja. Itu dibanting-banting pasti dilempar-lempar itu udah biasa itu. Jadi harus perhatiin banget ada packaging yang benar-benar tahan banting. Tadi benar ya bilang sih ketika bikin dia coba jatuh di banting gitu, kalau pas banting ini enggak rusak enggak, karena itu pasti kemungkinan akan kejadian itu. Oke, itu udah semua ya. Ada lagi yang mau di ini bagian yang belum tersebut kan udah semua sih. Pak Ada Dudu, yang mau ditanyakan lagi? Sedikit lagi Pak Dudu. Oh ya, oke Mas. Untuk yang di Tokped itu untuk pilihan pengirimannya itu harus diperhatikan ini ya Pak, mana yang instan, mana yang bisa samdai gitu. Jadi kalau bisa itu udah sih. Iya. Jadi ntar orang beli cake itu udah. Pesennya udah dari itu dari Nadia ya. Nadia yang infokan kan apa aja yang bisa di same day, apa yang bisa di kurir itu udah dari Nadia. Soalnya takutnya kan kelamaan di luar jadinya ngerinya komplain lagi itu Pak. Udah tuh Nadia udah infoin dan udah dieksekusi juga di marketplace. Udah itu aja sih tambahannya sedikit. Ada lagi? Dari ke Sharon tambahan atau ke Angel? Ada ke Sharon, ke Angel yang mau ditambahkan ke tim? Tidak ada. Enggak ada ya? Iya. Oke, baik kalau sudah terima kasih. Nanti MOM kita share ya. Dan mungkin notes dari saya minta tolong meeting tuh udah siap apa materi akan dibahas. Jadi biar cepat gitu, nggak lama tektokannya biar segera. Dan jangan terlambat Pak Dudu. Ini kan iya, dan jangan terlambat. Meeting jam 7. Kalau bilang meetingnya jam 5, artinya masuknya jam 5 kurang 10 menit. Bukan abis itu kita yang toleransi jadi jam 5 lewat 10 menit. Yeah. 10 menit itu berarti loh. Di itu note meeting berikutnya udah siap bahan yang mau dibahas di note itu kan di Gisgram dan jangan telat meetingnya biar cepat segera. Oke, terima kasih semuanya. Nanti Dudu, kita kirim. Dudu. Ya, Bu. Dudu tolong kasih Alivia jadi host. Dudu masih mau ngomong pajak. Oh ya, saya jadikan Alivia.
Yang lain yang ngomong pajak silakan boleh live. Alivia, Alfi. Baik, terima kasih ya untuk semuanya. Silakan live Ya. kalau sudah ini boleh live Zoom. Sore semuanya, selamat Sore. weekend. Sore. Sore, Bu. Sore, sore. Sore, Bu. Sore. Sore. Bu, saya nggak ikut ya, Bu. Kenapa? Ikut nggak, Bu? Nggak. Ikut aja nggak apa-apa. Kalau saya, Bu, ikut, Bu. Nggak usah bermaksud. Saya jamin, Bu ya. Yuk. Selamat sore, Bu. Sore. Sore. Malam, Bu. Ya malam. Ya udah malam. Kenapa Kak Michael? Iya boleh live aja Kak. Ya. Via, mana ini Bapak Fatilah? Ya Nisa, Anissa live aja, Nisa. Nisa sama Bella boleh live aja ya. Bella. Memanggil Pak. Kak. Ini hostnya siapa, Via ya? Iya. Ini si Bella masukin ke waiting room aja. Kalau dia nggak live. Kayak lagi ngelain orang atau ke WC. Siap tadi. Iya. Kamu nggak mau? Emang kamu udah makan? Thanks. Kevin kemana? Kevin. Pak Rudi ambil handphonenya, Pak Rudi. Alhamdulillah, puji Tuhan. Sama Esra ya di auditi. Iya, Bu, untuk habis ini ya, Bu. Yuk. Via, kamu tahu nggak supaya kamu nggak sering sakit makannya apa? Tiap hari makan soto Betawi deh. Enak Bu itu, Bu. Iya, itu mungkin nggak akan sakit sekarang. Nanti tahun depan Via kolesterol. Enggak, dia kurus begitu nggak kolesterol. Makan madu tuh setiap hari. Sebenarnya paling benar apa Via? Periksa darah supaya tahu darah kamu yang kurang apa. Terus makan berdasarkan kekurangan. Gitu. Kalau kurang gula, artinya minum yang manis-manis sering-sering. Masih enggak, bisa kamu tuh nggak pernah periksa darah ya? Enggak, Bu. Nah itu, saya tuh setiap 6 bulan sekali ya pasti periksa darah. Jadi saya tahu darahnya kurang apa. Kalau soalnya nanti kan ketahuan tuh, misalnya kayak kamu kurang glukosa, kurang vitamin D, vitamin C, vitamin A, B, C, D, E, F, G, apapun itu vitamin. Ketahuan semua, sampai kalau kamu ada kanker aja, tumor Kalau ketahuan dari kanker bisa darah. tahu, gitu loh. Kan ada apa biasanya tumor marker, itu biasa cek darah ketahuan. Cek darah ke Prodia ya, Prodia Lab aja. Iya, di Prodia aja cuma bayar berapa sih, 250.000 atau 500.000. Jadi kamu tahu kamu kurangnya, maksudnya zat besinya kurang nih, makanya suka lemas. Nah, minum zat besi kayak gitu.
Iya, Bu. Kita tuh di sini setiap 6 bulan sekali tuh cek darah loh, cek jarak, cek jantung, semua ngecek. Walaupun dokter cuma bilang gini, saya kalau Bu Christine lemas cuma karena kekurangan uang, bukan darahnya. Nah, kalau kurangnya uang, nah nggak tahu deh itu gimana ya. Gitu. Jadi biar nanti kayak nggak sakit-sakit. Siap, Kak. Kalau cuman pergi ke puskesmas, dikasih obat, besok begitu lagi kamu, karena kamu nggak tahu apa yang diobatin. Mungkin kamu nih kurang darah A, mungkin kurang darah B, mungkin kurang zat besi di dalam darah. Itu ketahuan semua kalau periksa darah. Ya, baru nanti dokternya kasih berdasarkan ini, kamu dikasih obat nih, kurang darah D, nih, kamu punya ini, trombositnya kurang, ini kurang. Kamu kalau sekali ke puskesmas bayarnya berapa, Via? Sekali periksa gitu bayar berapa? Kalau di puskesmas gratis, Kak, tapi kalau di aku obatnya kurang cocok, jadi ke dokter yang prakteknya di rumah gitu dia. Nah iya, maksudku daripada kamu kayak gitu nanti ke dokter, kan dokter juga kan cari duit ya. Iya. Jadi kadang-kadang dikasih segala macam obat, tapi nanti nggak membenahi sakitnya gitu loh. Takutnya kan bisa jadi kurang darah merah, anemia. Ya kan? Kayak gitu. Jadi Ini nggak mau dihubungin telepon biasa ya? Kenapa, Pak? Ini biasa. Aduh. Ini kenapa ya Pak Fatila ya? Nggak bisa ditelepon, Bu. Nggak bisa, Bu. Saya telepon biasa juga nggak bisa. Kalau nggak bisa ditelepon besok pagi aja deh, Alivia. Saya udah malas juga malam-malam. Ya. Jam berapa besok? Pagi aja deh jam 9 biar selesai. Hari Senin harus dikasih soalnya. Hari Senin Selasa kita harus ngasih. Nggak enak nanti sama Pak Teddy malah dibilang nanti kalaupun kita belum kasih ada poinnya yang udah kita kasih, nggak perlu semua. Maksudnya gini loh, dicicil ngasihnya tapi ada yang dikasih, ngerti nggak? Ini Fatila janji-janji jawab-jawab kagak jawab-jawab gitu kan. Ya udah besok pagi aja, Bu. Ya jam 9. Bilang sama Pak Fatila jam 9 pagi deh ya. Oke. Ya. Iya, Bu. Biar boleh pulang kamu. Pak Rudi itu deh. Ke Auditi ambil ini handphonenya. Pak Rudi nggak ada bilang lagi nggak baca WhatsApp ya. Kan handphonenya udah baru. Siap, Bu. Kan handphone yang lama buang aja. Dihibahkan, Bu. Dihibahkan ya. Ya udah besok ya, Kalvi, Mas Ade besok aja meetingnya. Oke. Iya, Kak. Yuk. Malam. Malam semuanya. Malam. Malam, Bu. Malam, Bu.